Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk hari ini kita akan membahas tentang menuntut ilmu, yaitu mulai dari dalil perintah menuntut ilmu dan etika ketika kita menuntut ilmu. Untuk itu mari kita saksikan pembelajaran ini bersama-sama supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya juga bersama-sama. Dan jangan lupa saya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk tetap memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan pakai sabun atau membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak. Dan mudah-mudahan pandemi ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pandemi ini juga sebagai introspeksi diri kita, sebagai bahan evaluasi diri supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, materi yang pertama adalah dalil tentang menuntut ilmu. Agama Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan masalah ilmu. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya teks-teks dalil yang berasal baik dari Al-Quran maupun hadis tentang hal tersebut. Konteks dalilnya pun beraneka ragam. Ada yang sifatnya memberi dan menjelaskan anjuran, ada juga yang menyebutkan keutamaan-keutamaan ilmu dan menuntut ilmu serta celaan terhadap orang-orang yang tidak berilmu. Salah satunya adalah tentang anjuran menuntut ilmu. Dalam surat At-Taubah dijelaskan bahwa dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semua pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan itu di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Dalam buku Al-Quran dan Tafsir Kemenag dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa tidak semua orang beriman harus ikut berperang apabila perang tersebut dapat dilakukan oleh sebagian umat Islam. Dengan demikian, dalam kehidupan masyarakat harus ada pembagian tugas. Sebagai umat Islam, berkat berperang dan sebagian lagi belajar mencari ilmu serta mendalami ilmu agama. Ini dilakukan agar ajaran Islam dapat dipahami turun-temurun kepada umat Islam yang lain sehingga kecerdasan umat Islam tetap terjaga dan dapat ditingkatkan. Hal itu berarti bahwa orang yang berjuang mencari ilmu sama nilainya dengan orang yang berjuang di medan pertempuran. Mereka sama-sama berjihad walau dalam bidang dan cara yang berbeda. Tujuan menuntut ilmu agama adalah untuk mencerdaskan umat dan mengembangkan ajaran Islam supaya dapat disebarluaskan dan dipahami semua oleh orang yang ada di masyarakat. Pada kenyataannya, di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak semua umat Islam mampu mendalami agama Islam terkait dengan kesibukan profesinya. Oleh karena itu, harus ada sebagian dari umat Islam yang menggunakan waktu dan tenaganya untuk menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama. Dengan demikian, proses penyebaran ilmu tersebut dan aktivitas dakwah tetap berjalan dengan baik. Kewajiban menuntut ilmu menurut pengertian yang tersurat dari surat At-Taubah ayat 122 adalah ilmu dalam bidang agama yang berisikan sistem dan ajaran keimanan dan peribadahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata cara berhubungan dengan pergaulan sesama manusia dan lingkungannya. Oleh karena itu, setiap ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan dapat mencerdaskan kehidupan umat Islam dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama wajib dipelajari. Oleh karena umat Islam ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk memakmurkannya dan menciptakan kehidupan yang baik. Ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Kita dapat mengambil suatu pengertian bahwa setiap orang mukmin dalam bidang ilmu pengetahuan memiliki 3 macam kewajiban, yaitu menuntut ilmu, mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Sekarang kita masuk ke etika dalam menuntut ilmu. Etika dalam menuntut ilmu, suatu proses dalam menuntut ilmu dapat berjalan dengan baik dan ilmu yang bermanfaat dan mampu mengantarkan menjadi orang yang sukses di dunia dan selamat di akhirat kelak.
Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menuntut ilmu. Yang pertama adalah meluruskan niat. Niat ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan kebodohan orang lain. Harus diniatkan bahwa ketika kita mencari ilmu itu harus meniatkan diri untuk menghilangkan kebodohan, ya. Dan juga memberi pencerahan kepada orang lain. Yang ketiga adalah mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah dan terarah. Ketika kita sudah memiliki ilmu, maka masa depan kita sudah lebih terarah dan cerah. Karena dengan ilmu, pandangan kita lebih terang benderang, penglihatan kita lebih jelas terhadap apa yang akan kita lakukan dan terhadap amalan-amalan baik yang akan kita kerjakan. Yang keempat adalah menjadikan bekal untuk kehidupan di akhirat agar dapat selamat dan mendapat husnul khotimah. Orang yang sedang mencari ilmu atau orang yang memiliki ilmu, dia adalah orang-orang yang mengusahakan dirinya untuk selamat dan mendapatkan akhir hidupnya yang baik, yakni husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Yang selanjutnya adalah bersikap hormat terhadap guru. Setiap penuntut ilmu wajib memiliki rasa hormat terhadap guru, ya. Guru merupakan seseorang yang memberikan ilmu, yang dengan ilmunya ia menjadikan orang tersebut menjadi mulia di kehidupan dunia maupun di akhirat. Salah satu cara untuk menghormati guru adalah dengan bersikap sopan dan santun serta memuliakannya, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Jadi yang kedua adalah etika dalam menuntut ilmu adalah selalu menghormati guru kita. Tidak boleh membentak, tidak boleh mencaci guru, apalagi memukul sampai memukulnya. Walaupun kita sedang emosi, tetap kita harus menghormati guru. Karena salah satu sumber ilmu kita ada dari guru kita sendiri. Maka dari itu, sesama manusia kita harus saling bersikap sopan dan saling menghormati. Yang terutama kepada guru kita. Dengan menghormati guru kita, dengan sopan kepada guru kita, dengan santun kepada guru kita, maka insya Allah ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru kita akan menjadi bermanfaat dan berkah bagi diri kita. Yang selanjutnya adalah awali dan akhiri ketika menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kepada Allah setiap mengawali sesuatu yang baik, termasuk juga dalam menuntut ilmu. Awali dengan bismillah dan akhiri dengan membaca alhamdulillah. Salah satu doa untuk ketika kita menuntut ilmu adalah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah tambahkanlah aku ilmu serta berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Dan salah satu doa yang dibaca setelah selesai menuntut ilmu adalah Allahumma aridnal haqqo haqqo warzuqna tiba'an warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar, itu benar, dan berikanlah karunia kepada kami agar dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang buruk itu buruk, dan berikan kemampuan agar kami dapat menjauhinya. Itulah doa-doa ketika kita sedang menuntut ilmu, dan ketika kita sudah menuntut ilmu. Semua ketika mengawali dan berproses dan mengakhiri pencarian ilmu, semua ada doa-doanya. Maka itu kita amalkan ketika melaksanakannya supaya kita dalam pelaksanaannya mencari ilmu mendapat keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang
dalil-dalil dan etika-etika ketika kita mencari ilmu supaya bisa menjadi renungan bagi diri kita dan supaya menjadi amal ibadah kita. Untuk kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.